Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk melanjutkan mengkaji bait-bait alfiyah yang masih dalam bab tasgir yang insyaallah 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada logat bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaidun. Wahaidun. Sareng eta anu kaluar. Sareng eta anu kaluar. Anil qiyasi. Anil qiyasi. Tina qiyasan. Tina qiyasan. Kullu ma ari saban-saban perkara khalafa parantos nyulayaan itu ma fil babaini dina 2 bab nyatana tasgir sareng taksir. Hukman kana hukum rusima anu parantos ditetapkan itu hukman. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan masalah muntahal jumu dengan tasgir disatukan dalam 2 bab itu. Bab tasgir penjelasannya dan bab muntahal jumu atau taksir sudah dijelaskan. Bagaimana aturan membikin tasgir dengan muntahal jumu atau hukumannya, wajannya, dan telah dibahas secara panjang lebar. Di dalam bait ini ada kebiasaan orang Arab, artinya kebiasaan-kebiasaan yang simai, melanggar dari aturan-aturan, di mana dalam bait ini waidun anil qiyasi, enaknya menjelaskan pertama kullu ma khalafa fil babaini, apabila berbeda dengan yang telah diceritakan di dalam aturan 2 bab, di mana 2 bab itu maksudnya bab muntahal jumu jeung tasgir, hukman rusima kepada aturan yang
telah ditetapkan, maksudnya apabila berbeda dengan aturan yang kemarin telah dibahas, baik bab tasgir atau bab muntahal jumu, itu harus dilarang atau dicegah. Ada kebiasaan orang Arab seperti menyebut kalimah batilun abatilu dalam segat muntahal jumuah, atau rohtun arohitu, atau di dalam tasgir maghribun mugoiribanu. Itu kebiasaan orang Arab, itu harus dicegah, tidak boleh diikuti karena melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam dua bab. Satu bab tasgir, dua bab muntahal jumu atau taksir. Ya sudah, Jang, silakan jelaskan itu. Kesimpulan dari bait yang pertama, segala sesuatu yang tidak sesuai di dalam bab tasgir dan taksir, itu hukumnya syadz atau keluar dari aturan. Maksudnya aturan yang telah ditetapkan di dalam taksir dan tasgir, jika tidak sesuai dengan aturan tersebut, gitu, maka hukumnya syadz atau keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Contoh dalam taksir, rohtun jadi arohitu tadi, batilun jadi abatilu. Kalau di dalam tasgir contohnya itu asyiyatun jadi usyaisiyatun. Contoh lagi di dalam bab tasgir, maghribun mugoe riba nun, jadi seperti itu. Itu hukumnya syadz atau keluar dari aturan karena tidak sesuai dengan aturan kemarin yang sudah ditetapkan. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fathu ari harkat fathah in hatama eta narima mesti itu fathu litil uya itasgiri pikeun harap anu nyanding kana ya tasgir min qabli alamit ta'nitsin barina tetep itu tilwi tina samemeh ciri ta'nis ao maddatihi atanapi tina samemeh madna itu ta'nis. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan membahas tentang i'robnya atau barisnya tasgir, akhirnya kalimah al-fathu in hatama, membacanya harus dipatahkan. Yang mana yang harus dipatahkan? Min qabli alamit tanisi aw maddatihi, apabila harkat tasgir sebelum huruf akhir ciri taknis. Berbicara taknis itu di sini ada
ada taknis yang memakai tak tanis, ada taknis alif taknis mamdudah, ada taknis alif taknis maksuroh. Dalam berbicara taknis itu ada 4 masalah. Yang pertama, sebelum tak tanis di dalam tasgir membacanya harus dipatahkan. Sebelum tak tanis, sebelum alif taknis mamdudah, sebelum alif taknis maksuroh, membacanya harus dipatahkan. Yang dipatahkan itu litilwi ya'i tasgiri, yang nyanding huruf tasgir. Maksudnya yang dipatahkan itu sebelumnya ada ya tasgir. Jadi membaca tasgir harkat akhirnya wajib dipatahkan. Sebelum patah itu ada huruf tasgir atau nyanding kepada huruf tasgir. Contohnya kis'atun apa? Kis'atun. Apa sebelum huruf ta, huruf apa? Ain. Membacanya harus dipatahkan. Jadi pu'ailun, kusoe'atun apa? Kusoe'atun. Yang jadi contoh dalam huruf apa? Ain. Kis'atun jadi kusae'atun. Itu yang pertama. Yang kedua aumadatihi, atau sebelum alif taknis mamdudah. Contohnya hamro'a sok. Jadi humairo'a. Yang ketiga sebelum taknis maksuroh, hubla sok. Hubaila. Salma. Sulaima. Kesimpulannya, harkat sebelum tak tanis atau alif taknis mamdudah atau alif taknis maksuroh yang nyanding yang sebelumnya ada iya tasgir, membacanya wajib dipatahkan. Contohnya sebelum tak tanis kis'atun kusai'atun, atau hubla jadi hubaila apa? Salma. Jadi hamro'u. Jadi kumaha? Coba. Kis'atun jadi hubla. Salma. Hamro'a. Sok yang simpulkan ya. Kesimpulan dari bait yang kedua, huruf yang terletak setelah ya tasgir harus difathahkan apabila huruf tersebut terletak sebelum tak taknis. Jadi huruf tersebut terletak setelah ya tasgir dan sebelum tak taknis, maka harus difathahkan. Contoh tadi kis'atun. Kis'atun ketika ditasgirkan jadi kusyai'atun. Kusyai'atun, kusyai'atun. Nah, huruf yang terletak setelah ya tasgir apa? Ain, dan ain tersebut terletak sebelum ta tanis, maka huruf tersebut harus difathahkan. Atau tamrotun, jadi tumai rotun. Nah, ro tersebut terletak setelah ya tasgir dan sebelum taknis, maka harus difathahkan. Yang kedua, mad taknis. Maksud mad taknis itu alif taknis maksuroh dan alif taknis mamdudah. Contoh alif taknis maksuroh,
Ini juga harus difathahkan huruf yang terletak setelah ya tasgir dan sebelum alif maksurah. Contoh hubla, ketika ditasgirkan jadi hubaila. Nah, lam tersebut terletak setelah ya tasgir sebelum alif ta'nis, maka harus difathahkan. Yang ketiga tadi alif ta'nis mamdudah, hamro'a, ketika ditasgirkan jadi humairo'a. Nah, roknya terletak setelah ya tasgir dan sebelum alif ta'nis mamdudah, maka harus difathahkan. Jadi yang difathahkan di sini 3. Yang pertama, huruf yang terletak setelah ya tasgir sebelum ta tanis, huruf yang terletak setelah ya tasgir sebelum alif ta'nis maksurah. Yang ketiga, huruf yang terletak setelah ya tasgir sebelum alif ta'nis mamdudah. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadaka eta tetepnya kitu deui, sapertoskeun itu qabli alamit ta'nis ma ari harap sabako parantos mayunan itu ma maddata af'alin kana mad dina wazan af'alin aw madda sakrona atanapi kana mad dina lapad sakrona wama sareng kana mad dina kalimah iltahaqa parantos ngamulhaq itu ma bihi kana lapad sakrona. Mangga sareng. Tadi menjelaskan sebelum tak tanis atau sebelum alif ta'nis mamdudah, sebelum alif ta'nis maksuroh, membacanya harus dipatahkan. Kadaka seperti tadi alif ta'nis, yaitu membacanya harus dipatahkan. Masabako mada af'ali, maksudnya sebelum alif di dalam wajan af'alu apa? Ajmalu sok. Sebelum alif huruf apa? Ajmalu apa? Sebelum alif huruf apa? Membacanya mimnya apabila dibikin tasgir, membacanya sebelum alif harus dipatahkan. Ajmalu ujaimalu apa? Ajmalu ujaimalu. Sebelum alif huruf apa? Harus dibahas bagaimana bacanya? Ajmalu jadi ahmaru. Mudda ta'ab au madda sakrona, atau sebelum alif wajan pa'lana sakrona sok. Sakrona.
Sebelum alif huruf apa? Sok bikin tasgir. Sukairona apa? Sakrona. Bikin tasgir. Sakrona. Jadi atsana. Atsana. Sebelum alifnya harus dipatahkan. Wa mal taqobihi atau mulhaknya usmanu sok. Jadi apa? Atsanu. Coba bikin tasgirnya sama-sama. Ajmalu sok. Ahmaru. Sakrona. Atsana. Usmana. Sudah Jang, sudah ya. Kesimpulan dari bait yang ketiga bersambung dari bait yang kedua tadi. Nah, huruf yang difathahkan selanjutnya yaitu huruf yang terletak setelah ya tasgir sebelum mad pada wazan af'alun jama'. Contoh ajmalun itu jama', ajmalun ketika ditasgirkan maka jadi ujai malun. Nah, ujai malun huruf yang terletak setelah ya tasgir yaitu mim dan sebelum mad atau alif dalam wazan af'alun jama' itu harus difathahkan. Selanjutnya huruf yang terletak setelah ya tasgir sebelum mad pada wazan fa'lanu atau sakronu. Nah, ketika ditasgirkan jadi sukae ronu, sukae ronu. Ro yang terletak setelah ya tasgir dan sebelum mad pada wazan fa'lanu atau sakronu tadi itu harus difathahkan. Wama bihil tahak atau mulhaknya, shibehnya, sesuatu lapad yang mengikuti kepada wazan fa'lanu. Maksudnya yaitu isim fa'il wazan fa'lanu yang muannasnya wazan fa'la. Ketika ditasgirkan maka harus difathahkan lapad yang bersanding kepada ya tasgir dan terletak sebelum mad pada wazan fa'lanu tersebut. Contohnya lapad usmanu. Nah, itu mulhaknya mengikuti kepada wazan fa'lanu, tapi itu mufrad gitu kan, bukan mufrad. Usmanu, usmanu ketika ditasgirkan jadi usaimanu, mimnya harus difathahkan karena terletak setelah ya tasgir sebelum mad pada wazan fa'lanu gitu. Nanti mafhumnya kalau muannasnya itu bukan fa'la maka tidak difathahkan tapi harus dikasrohkan. Contoh seperti lapad sarhanu. Sarhanu kan wazan fa'lanu, ketika ditasgirkan jadi suroe hinun gitu, suroe hinun tuh, tidak suroe hanun tapi dikasrohkan suroe hin gitu. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada bab tasgir selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, tambah-tambah barokah ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri akhirul kalam, marilah kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.